Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Para pemirsa yang ada di mana saja, terutama siswa kelas 10 dan kelas 11 IPA dan IPS. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian karena kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran dalam 1 tahun terakhir dan sekarang menjadi kelas 11. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menemani kalian untuk belajar sejarah tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah KD pertama, KD 1, menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Pada materi pembelajaran hari ini, kita akan mengawali dengan proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Dan yang kedua nanti tentang perebutan politik hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Kalian sudah siap? Materi hari ini adalah kelanjutan materi terakhir pada kelas 10. Ketika itu terakhir materinya adalah tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Tentang penjajahan samudra, kalian harus mengetahui tentang latar belakang atau faktor yang mendorong mengapa bangsa-bangsa barat berlayar jauh ke wilayah Nusantara. Latar belakangnya bisa ditinjau dari aspek politik, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Di aspek politik berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Sedangkan di aspek sosial berkaitan dengan kemasyarakatan. Sedangkan di aspek ekonomi berkaitan dengan masalah perekonomian, tentang usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, tentang proses produksi, dan lain sebagainya. Sedangkan di aspek budaya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi cita-cita dari masyarakat untuk mewujudkan kebanggaan melalui budaya material maupun imaterialnya. Adapun tujuan dari penjelajahan samudra terangkum dalam konsep 3G, Goal, Glory, dan Gospel. Yang ketiga, tentang penjelajah dan kebangsaannya, yaitu dari Portugis, Spanyol, dan Belanda. Yang keempat, akan kita bahas tentang rute perjalanan mereka dari Eropa menuju ke Nusantara. Itu 4 materi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama, tentang latar belakang politik. Mengapa orang Eropa berduyun-duyun datang ke Indonesia? Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel atau Romawi Timur atau Bizantium ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Ini menjadi penyebab orang-orang Eropa datang ke wilayah Nusantara. Yang kedua, ada Reconquista. Reconquista itu adalah semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun sebagai kelanjutan dari Perang Salib. Ini adalah rute dari jalur perdagangan rempah-rempah. Kaitannya dengan mengapa orang-orang Eropa datang ke Indonesia. Jalur sutra yang warna merah ini mulai dari daratan Cina sampai ke Eropa, yang secara finansial penting dan rute perdagangan rempah-rempah ketika Turki Utsmani menguasai Laut Tengah, maka kekuasaan dari Turki Utsmani ini akan melakukan pemblokiran terhadap perdagangan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa. Jatuhnya Kekaisaran Bizantium memacu eksplorasi yang awalnya termotivasi oleh temuan rute laut memutari Afrika dan memicu zaman penjajahan. Berikutnya adalah tentang faktor yang mendorong, ditinjau dari aspek sosial budaya. Yang pertama, tentang teori heliosentris Kopernikus yang didukung oleh Galileo Galilei yang menemukan teleskop untuk melihat gugusan bintang. Teori yang memandang matahari sebagai pusat tata surya ini mematahkan teori geosentris
Hal ini mendorong para pelaut Spanyol, Portugis, dan Belanda melakukan penjelajahan samudera. Yang kedua, adanya buku Imago Mundi dan Il Milione. Buku karangan Marco Polo yang berjudul Imago Mundi atau Citra Dunia dan Il Milione atau Sejuta Keajaiban ini mendorong para pelaut untuk melakukan perjalanan jauh. Pada kedua buku ini dijelaskan tentang kekayaan yang berlimpah di negeri timur. Berikutnya adalah tentang latar belakang yang ditinjau dari aspek sosial dan budaya. Yang pertama, ditemukannya peta. Kita ketahui dengan adanya peta, maka perjalanan laut akan dipandu dengan adanya peta. Yang kedua, adanya teknologi perkapalan yang memungkinkan mereka berlayar jauh dengan kapal yang dibuatnya yang lebih kokoh ketika melaut di tengah samudera. Yang ketiga, ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah. Jadi mereka tidak bergantung kepada peredaran matahari, rasi bintang, tetapi dengan kompas ketika cuacanya buruk, maka mereka bisa berlayar untuk menuju arah yang ditentukan. Berikutnya adalah latar belakang ekonomi. Mengapa orang-orang Eropa datang ke dunia timur yang ditinjau dari aspek ekonomi. Ini adalah gold, emas. Tujuan mereka, latar belakang mereka adalah mengetahui bahwa manfaat rempah-rempah di Eropa itu sangat penting, baik itu untuk kesehatan maupun untuk konsumsi. Yang kedua, kebutuhan rempah-rempah di Eropa itu meningkat tinggi. Yang ketiga, langkanya rempah-rempah di pasaran Eropa karena pasokannya yang terhambat. Pasokan yang terhambat itu karena adanya pemblokiran dari Utsman di Mediterania. Anakku sekalian, setelah mengetahui latar belakang, kita akan mengetahui tentang tujuan dari penjelajahan samudera. Tujuannya adalah mencari dan menguasai perdagangan rempah-rempah. Ini adalah aspek ekonomi. Yang kedua, menguasai wilayah strategis sebagai basis perdagangan maupun basis militer. Yang ketiga, mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia di suatu wilayah. Ini tujuan mereka melakukan penjelajahan samudera. Tujuan utamanya adalah aspek ekonomi, karena memang mereka terkait dengan latar belakang kebutuhan akan rempah-rempah di pasaran dunia. Tujuan itu terangkum dalam 3G atau gold, glory, dan gospel. Gold itu melambangkan tentang kekayaan, sedangkan glorious itu melambangkan tentang kejayaan, dan gospel melambangkan tentang usaha untuk menyebarkan pengaruh atau agama Nasrani di wilayah yang dijumpainya. Semangat mendapatkan kekayaan, mendapatkan kejayaan bagi kerajaannya, bangsanya, dan menyebarkan agama, inilah yang menjadi tujuan dari penjelajahan samudera. Dengan semangat itu, mereka berlayar jauh dari negerinya menuju ke negeri tempat rempah-rempah berada. Ini adalah tentang sang penjelajah, siapa saja mereka dan dari kebangsaan mana saja mereka. Yang pertama adalah Columbus. Columbus melakukan pelayaran atas nama Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Dia mengelilingi Samudra Atlantik pada Oktober 1992, berlabuh di Karibia dan menamainya San Salvador, dan mengira menurut kepercayaan Columbus itulah yang disebut dengan India, padahal itu bukan. Maka penduduknya diberi nama Indian. Kekeliruan Columbus ini kemudian dibetulkan oleh seorang pelaut Italia yang bernama Amerigo Vespucci. Berikutnya adalah pelaut dari Spanyol, Ferdinand de Magalhães. Dia
berlayar atas nama Raja Charles kelima. Tujuan utamanya adalah ke Maluku. Dia menyusuri Samudra Atlantik menuju Brazil, lalu ke selatan mengitari benua Amerika, melalui Samudra Pasifik sampai ke Kepulauan Masava di daerah Filipina. Ketika sampai di Masava, untuk memberikan penghargaan kepada Raja Philip II, maka tempat itu disebut dengan Filipina pada tahun 1521. Berikutnya adalah Juan Sebastian Delcano. Dia juga pelaut dari Spanyol. Di Filipina, Ferdinand de Magellan terbunuh, lalu perjalanan dilanjutkan oleh Juan Sebastian Delcano untuk menuju Maluku. Sesampai di Maluku, dia menuju ke arah selatannya, yaitu ke timur, lalu ke Samudra Hindia hingga Tanjung Harapan di Afrika. Akhirnya, dia menyusuri pantai barat Afrika dan tiba di Spanyol. Apa yang dilakukan oleh Juan Delcano dari Spanyol bersama Magellan lalu melanjutkan sendiri dari Maluku sampai ke Spanyol, itu membuktikan bahwa bumi itu adalah bulat. Dan ini adalah orang yang pertama kali melakukan perjalanan mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi itu adalah bulat. Berikutnya adalah tokoh penjelajah dari Portugal. Ada Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso d'Albuquerque. Yang pertama, Bartolomeus Dias. Rute yang dilalui oleh Bartolomeus Dias dari Lisabon yang menyusuri pantai barat Laut Afrika, tetapi dia hanya sampai Tanjung Harapan di Afrika Selatan, ujung selatannya. Lalu berikutnya Vasco da Gama, rute yang dilayarinya adalah seperti Bartolomeus Dias, dan dia sampai ke Calicut di pantai barat India. Yang ketiga adalah Alfonso d'Albuquerque. Dia sempat menguasai pelabuhan-pelabuhan di Calicut di India, bahkan dia sampai ke Malaka di daerah Malaya, Malaysia pada tahun 1511. Lalu dia sampai ke Maluku pada tahun 1512. Pelaut yang bernama Alfonso d'Albuquerque ini melakukan serangkaian penguasaan wilayah, baik itu di Malaka maupun di Maluku. Berikutnya adalah penjelajah dari Belanda. Yang pertama adalah Jan Huysen dan Lis van Triosoten menulis kisah perjalanannya dalam buku Itinerario atau garis perjalanan. Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman tiba di Banten pada tahun 1596. Ini adalah merupakan ekspedisi yang dikatakan gagal. Ekspedisi pertama ini dikatakan gagal karena tidak berhasil menjalin hubungan baik dengan daerah Banten, karena Cornelis de Houtman dianggap melakukan tindakan yang tidak baik kepada Banten. Meskipun perjalanan pertama dari Belanda ini dianggap tidak berhasil, setidaknya keberhasilannya adalah dia sudah menemukan jalan menuju ke Nusantara. Dari pelajaran yang pertama, ekspedisi yang gagal itu dilanjutkan dengan ekspedisi kedua. Pada ekspedisi kedua ini, Belanda dan para pelautnya melakukan perbaikan sikap terhadap Banten dan diterima dengan baik oleh Banten, sehingga ekspedisi kedua ini mendapatkan apa yang dituju, yaitu menjalin kerjasama dengan Banten dan pulang dengan membawa rempah-rempah yang cukup banyak. Berikutnya adalah rute perjalanan. Kalau di sini kita melihat tentang rute perjalanan dari Belanda, Spanyol, Inggris maupun Portugis. Rute yang dilakukan yang pertama adalah yang berwarna merah. Berwarna merah adalah rute Belanda. Mulai dari Belanda akan menyusuri pantai barat dari Eropa, menyusuri pantai barat Afrika,
lalu menuju Tanjung Harapan di ujung selatan benua Afrika, lalu akan menyusuri samudra ini, lalu akan masuk sampai ke Banten. Dia tidak melalui India, tapi langsung menuju ke Banten. Itu yang dilakukan oleh Cornelis de Houtman dari Belanda. Oke, yang berikutnya adalah Spanyol. Spanyol, dari Spanyol dia ke arah barat, nanti menuju Filipina, lalu ke arah selatan ke Maluku, lalu ke timur, lalu dari timur pulangnya melewati Tanjung Harapan. Sedangkan Inggris sama dengan pelaut sebelumnya, melewati pantai barat Afrika, lalu ke India, lalu masuk Indonesia melalui Selat Malaka. Sedangkan Portugis sama dengan pelaut sebelumnya, menyusuri pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, lalu ke Indonesia. Itu rute penjelajahan samudra. Sekarang ke kolonialisme dan imperialisme. Kita pertama-tama harus mengetahui tentang pengertian atau definisinya dulu. Kolonialisme berasal dari kata koloni, yang berarti daerah penempatan penduduk. Ada istilah kolonis yang berarti penduduk baru dari daerah koloni. Dalam kosakata berikutnya ada isme atau paham. Kolonialisme dikatakan sebagai paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Itu kolonialisme. Berikutnya tentang imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperare yang berarti memerintah. Ada istilah imperial berarti kekasaran atau kerajaan. Imperium berarti kerajaan atau kekaisaran juga. Imperialisme berarti paham tentang sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Ini makna kolonialisme dan imperialisme yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam penjelajahan samudra ada dua perjanjian yang membagi dunia menjadi dua daerah perdagangan. Perjanjian pertama adalah perjanjian Tordesillas. Mengapa perjanjian ini terjadi antara Spanyol dengan Portugis? Karena terjadinya persengketaan antara kedua negara dalam memperebutkan daerah perdagangan. Perjanjian Tordesillas yang terjadi pada tahun 1494 ini ditengahi oleh Paus Julius II. Harapannya agar dua negara ini dengan pembagian wilayah dagang yang berbeda tidak akan pernah bertemu mereka, sehingga pertikaian mereka tidak akan terjadi. Kenapa demikian? Karena pandangan Paus Julius II bahwa bumi itu bukanlah bulat, sehingga ketika Portugis itu ke arah timur dan Spanyol ke arah barat, mereka tidak akan pernah bertemu. Dalam perjanjian Tordesillas ini, Portugis akan menguasai sebelah timurnya Kepulauan Verde, sedangkan Spanyol akan menguasai sebelah barat Kepulauan Verde. Kepulauan Verde itu berada di barat Afrika. Yang kedua adalah Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa yang dilakukan di Spanyol antara Portugis dengan Spanyol pada tahun 1529 ini dilatar belakangi oleh bertemunya mereka antara Portugis dan Spanyol di Maluku. Maluku waktu itu dikuasai oleh Portugis dan Spanyol datang ke Maluku melalui Filipina. Mereka berbeda arah, tetapi mereka menuju tempat yang sama, yaitu Maluku. Ketika Spanyol tiba di Maluku pada tahun 1521, ia membantu kerajaan Tidore dan bertemu dengan orang-orang Portugis yang sedang berdagang
dan membantu kerajaan Ternate. Kehadiran Spanyol tidak disenangi oleh Portugis karena merupakan saingan dagangannya. Dalam perdagangan Saragossa itu, maka dijelaskan bahwa Portugis akan menguasai wilayah-wilayah di Maluku, sedangkan Spanyol di wilayah Filipina. Berikutnya adalah tentang kongsi dagang. Kongsi dagang adalah sebuah perkumpulan dagang. Mereka, para bangsa Eropa yang datang ke dunia timur, akan membentuk kongsi dagang. Yang pertama adalah EIC, East Indies Company. Yang kedua adalah Compagnie des Indes. Yang ketiga adalah Verenigde Oost-Indische Company. Ada 3 kongsi dagang besar di Indonesia, milik Inggris, milik Prancis, dan milik Belanda. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC keberadaannya dilatar belakangi oleh beberapa hal, ditinjau dari aspek sosial, aspek ekonomi, maupun aspek politik. Tujuan didirikannya VOC bisa dilihat dari aspek ekonomi maupun aspek politik. Lalu akan kita bahas tentang VOC ini, yaitu pokoknya adalah tentang kebijakan dari VOC, baik itu kebijakan dari pemerintah Belanda maupun VOC sendiri. Berikutnya tentang dampak keberadaan VOC bagi pribumi, warga Nusantara maupun bagi Belanda. Materi berikutnya tentang siapa saja yang menjadi Gubernur Jenderal VOC selama di Indonesia. Dan yang terakhir tentang mengapa akhirnya VOC, sebuah company perdagangan yang besar itu, akhirnya dibubarkan. Yang pertama tentang latar belakang atau faktor yang mendorong mengapa pedagang-pedagang Belanda mendirikan kongsi dagang. Secara ekonomi, kongsi dagang ini didirikan karena adanya persaingan dagang dengan negara-negara Eropa lainnya, terutama Spanyol dan Portugis dan Inggris. VOC ini didirikan pada 20 Maret tahun 1602. Secara politis, VOC ini dilatar belakangi oleh adanya perang 80 tahun yang membutuhkan dana begitu besar untuk memerdekakan diri dari Raja Spanyol. Sehingga VOC ini dengan semangat nasionalismenya ingin membantu pemerintah untuk pengadaan persenjataan dan sebagainya untuk memenangkan perang. Tujuan VOC atau kongsi dagang Belanda ini adalah, yang pertama adalah untuk mengatasi persaingan antar pedagang Belanda sendiri dan pedagang Eropa lainnya. Jadi para pedagang di Belanda, dari Belanda itu disatukan dalam sebuah kongsi dagang untuk melawan persaingan dari pedagang Eropa lainnya. Yang kedua, tujuannya adalah VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Dengan adanya monopoli ini, maka perdagangan rempah-rempah dikuasai oleh VOC dan VOC mendapatkan keuntungan yang besar. Yang ketiga, tujuannya adalah membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan pendudukan Spanyol. Lalu ada beberapa kebijakan dari pemerintah Belanda yang diberikan kepada VOC agar VOC itu berkembang dengan pesat. Yang pertama adalah pemerintah Belanda memberikan hak oktroi. Hak oktroi itu adalah hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada para pedagang dalam bentuk kongsi itu. Yang pertama, hak adalah untuk memonopoli perdagangan dari wilayah Amerika sampai Afrika. Yang kedua, VOC memiliki hak untuk memiliki tentara, mendirikan benteng, lalu memiliki pengadilan, mencetak uang, mengedarkan uang, bahkan VOC diberi hak untuk mengadakan perjanjian damai
perjanjian perang dengan penguasa setempat atas nama Kerajaan Belanda. Ini adalah sebuah kekuasaan VOC, sebuah kongsi dagang, organisasi dagang yang sangat kuat seperti negara atau kerajaan. Lalu dalam menerapkan kebijakan di Indonesia untuk mendapatkan secepatnya tujuan itu tercapai, ada beberapa kebijakan VOC yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama adalah pelayaran hongi. Pelayaran hongi itu adalah pelayaran yang dilakukan untuk mencegah perdagangan gelap. Apa itu perdagangan gelap? Adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk pribumi ketika mereka menjual hasil rempah-rempahnya kepada selain pedagang Belanda. Yang kedua adalah ekstirpasi. Ekstirpasi itu adalah penebangan pohon apabila terjadi surplus dari hasil perkebunan, maka dengan ekstirpasi itu diharapkan akan menjaga stabilitas dari harga. Berikutnya, VOC bisa mengadakan perjanjian dengan raja-raja daerah. Yang keempat adalah VOC memberikan kebijakan bahwa semua warga Nusantara untuk menjual hasil bumi kepada VOC, tidak boleh ke yang lain. Yang ketiga, menarik pajak berupa sistem kontingenten, berupa membayar pajak hasil bumi. Sekarang dampak monopoli yang dilakukan oleh VOC terhadap rakyat Indonesia. Yang pertama, pasti dengan adanya monopoli, pelarangan menjual hasil rempah kepada selain orang Belanda, ekstirpasi, pelayaran hongi, maka rakyat menderita dengan kerugian yang sangat besar. Lalu adanya ribuan pohon pala, cengkeh yang dibinasakan, rakyat yang disiksa, dijadikan budak, dan mungkin bisa dibunuh. Itu dampak bagi kita sangat negatif. Ini adalah Gubernur Jenderal VOC di Indonesia. Selama memerintah antara tahun 1602 sampai 1799 ada setidaknya 30 gubernur jenderal. Tetapi yang utama adalah 3 gubernur jenderal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah Gubernur Jenderal pertama VOC, Peter Booth, yang bertugas mulai tahun 1609, dan kebijakan utamanya adalah memindahkan pusat VOC dari kota Ambon ke Jayakarta. Kenapa harus dipindahkan? Karena Jayakarta berada di tengah-tengah Nusantara dan memudahkan koordinasinya untuk wilayah barat maupun wilayah timur. Yang kedua adalah JP Kun. Kebijakan selama JP Kun ini yang monumental adalah ketika JP Kun bisa mengalahkan Inggris dan mengusir Inggris dari Maluku, lalu menyingkarkan Pangeran Wijayakrama, Bupati Jayakarta, dengan mempengaruhi Rana Manggala, seorang penguasa di Banten, serta memindahkan VOC dari Ambon ke Batavia. Kalau Peter Booth itu baru merencanakan perpindahan, sedangkan JP Kun adalah merealisasikan tentang perpindahan kantor pusat VOC yang ada di Nusantara dari Ambon ke Jayakarta. Yang ketiga adalah Peter Gerardus van Oversten. Ini adalah gubernur jenderal yang terakhir sebelum VOC dibubarkan. Ini adalah Peter Booth, gubernur jenderal pertama yang berencana memindahkan kantor pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta. Ini adalah JP Kun yang berhasil mengusir kongsi dagang Inggris dari Maluku, lalu menyingkirkan Wijayakrama, Bupati Jayakarta, dengan mempengaruhi Rana Manggala, seorang penguasa dari Banten, serta JP Kun inilah yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Batavia. Dan ini adalah Peter Gerardus van Oversten. Ini adalah gubernur jenderal yang terakhir dari VOC. Dia kekuasaannya berakhir karena VOC harus dikembalikan ke pemerintah kerajaan Belanda. Dalam perjalanannya, VOC mengalami perubahan tujuan. Perubahan tujuannya adalah VOC
ingin menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kalau semula hanya rempah-rempah, sumber daya alamnya, sekarang perubahan tujuannya ditambah dengan ingin menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Lalu yang kedua, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Indonesia. Lalu yang terakhir, tetap memonopoli perdagangan rempah-rempah. Bagaimana cara mencapai tujuannya? VOC mencapai tujuannya dengan politik divide et impera atau memecah belah. Baiklah, sesi terakhir kita adalah membahas tentang runtuhnya VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Kita harus mengetahui mengapa VOC yang begitu besar, yang dulunya mampu menguasai wilayah Nusantara, akhirnya runtuh. Faktor yang pertama adalah adanya korupsi di tubuh VOC. Korupsi itu lebih disebabkan karena mentalitas dari para pegawai, dari sumber daya manusianya. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Adanya persaingan dagang dengan kongsi dagang yang lain, terutama kalah bersaing dengan kongsi dagang Inggris di India, lalu kongsi dagang Prancis. Berikutnya adalah adanya perdagangan gelap yang ada di Nusantara yang tidak mampu ditangani secara tuntas oleh VOC, sehingga keuntungan VOC tetap tidak bisa besar. Yang keempat, VOC runtuh karena adanya biaya perang yang besar yang harus dikeluarkan oleh VOC ketika dia meredakan perlawanan dari daerah-daerah pendudukannya. Mengapa VOC itu mendapatkan perlawanan daerah? Karena sikap VOC yang tidak disukai, terutama tentang monopoli perdagangannya, serta politik divide et impera atau memecah belah rakyat. Anak-anakku sekalian, pada sesi terakhir ini kita harus bisa merenungkan mengapa VOC itu akhirnya runtuh. Sebab utamanya adalah adanya korupsi yang besar di tubuh VOC. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, mengapa para pegawai VOC itu melakukan korupsi? Apakah karena gaji pegawai yang kecil sehingga tidak seimbang dengan biaya kelayakan kebutuhan hidup saat itu? Kalian bisa diskusikan. Semoga fenomena ini tidak terjadi di Indonesia pada saat ini dan saat yang akan datang. Kalian bisa mencari jawabannya dari sumber yang berupa jurnal sejarah yang ditulis oleh sejarawan atau para dosen sejarah yang resmi diterbitkan oleh perguruan tinggi. Silahkan kalian diskusikan dan kalian beri kesimpulan dari hasil diskusi itu, lalu kalian bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kalian semoga menjadi generasi yang bijak yang bisa menelaah masa lalu untuk pijakan ke masa depan. Jangan lupa di masa pandemi ini selalu untuk cuci tangan, berolahraga dengan teratur, makan yang seimbang, selalu gunakan masker atau face shield, stay di rumah, dan jaga jarak aman lebih dari 1 meter ketika berinteraksi dengan lingkungan kita. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat untuk kita semua. Semangat untuk siswa Buntang.